Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi kali ini saya mau bahas Daya Mitra Telekomunikasi ya, kodenya MTEL gitu. Nah, ini kita lihat ya, bagaimanakah kinerjanya sampai 2025 Q3 gitu ya. Apakah menarik atau enggak kita lihat bersama-sama. Jadi kita disclaimer dulu, jadi video ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi seluruh isi pembahasan ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, jadi bukan merupakan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hal saham yang dibahas ya, MTEL. Jadi setiap keputusan investasi sepertinya adalah tanggung jawab masing-masing teman-teman ya, jadi do your own research, silahkan analisis lebih lanjut kalau memang menarik ya. Jangan jadikan analisis saya ini sebagai analisis yang utama. Jadi untuk saya gitu, untuk menilai apa sih MTEL ini, dia perlu 3 kriteria utama gitu ya, yang menurut saya bagus gitu kalau kalau buat saya gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah syaratnya harus bagi dividen gitu. Jadi kalau perusahaannya bagi dividen, itu adalah perusahaan yang sudah terbukti untung dari bisnisnya, terbukti profit. Jadi bukan hanya untung di atas kertas aja. Dan pastinya perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang pro kepada pemegang saham. Gitu ya, dia menghargai pemegang sahamnya ya. Keuntungannya dibagikan kepada kita. Nah, kalau nggak bagi dividen, berarti perusahaan tersebut ya mungkin bisa jadi hanya memperkaya segelintir pihak gitu ya, mungkin pejabat atau pemilik perusahaan yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi gitu ya. Untuk top manajemen, komisaris dan direksi ini gajinya udah ratusan juta setiap bulannya ya, jadi mereka sebenarnya nggak peduli juga ya kalau misalnya mereka mengelolanya tidak profesional, asal-asalan, harga sahamnya anjlok, ya udah nggak usah pusing ya, dapat gaji tetap. Sedangkan kita cuma dapat dari dividen dan dari capital gainnya aja gitu ya, jadi harus hati-hati gitu. Jadi sama perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau kondisi bisnisnya lagi nggak sehat, lagi apa namanya, lagi arus kasnya susah, rugi terus, bunga banknya terlalu besar, biasanya perusahaan agak sulit bagi dividen gitu, karena lebih mengutamakan survival dulu. Jadi kalau teman-teman memang udah tahu nih ada perusahaan yang bagus bagi dividen rutin, kondisi bisnisnya bagus gitu, pastinya teman-teman itu belinya di bawah nilai wajar ya, pada saat under value gitu. Jadi jangan jangan belinya ketika harganya di langit ya, di pucuk gitu ya, di harga yang super premium terlalu tinggi, jangan, nanti rawan koreksi gitu ya, nanti apa, floating loss, kasihan gitu ya, sayang. Jadi teman-teman sebelum berinvestasi ya gunakan akal sehat Anda ya, jadi jangan mudah FOMO, jangan mudah percaya analis gitu, jangan mudah percaya rumor, isu, apalagi gitu ya, berita-berita gitu ya, dan juga jangan percaya kepada saya juga gitu ya. Jadi teman-teman itu harus analis mandiri gitu ya, harus punya alasan yang jelas kenapa beli saham tersebut. Nah gitu, kenapa saya sampaikan gitu ya, karena memang untuk berinvestasi itu memang perlu prinsip gitu. Yang pertama harus sabar, orientasinya jangka panjang gitu, kita nggak bisa mengharapkan keuntungan itu dalam jangka pendek, itu sebulan 2 bulan untung besar, itu susah gitu ya, nggak bisa gitu ya, karena perlu waktu. Dan pasti harus fokus pada value gitu ya. Jadi kalau kita fokusnya di value itu kan bisa berubah tiap 3 bulan ya gitu, bisa pakai DCF, enterprise value, tergantung. Cari teman-teman itu harus cari metode valuasi yang memang cocok untuk teman-teman. Nah, kalau saya sih pakai PBV gitu ya. Lalu setelah itu baru tentuin gitu ya, entry price-nya mau di berapa. Nah, kenapa saya sampaikan gitu, karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang ya, bukan jangka pendek. Jadi kalau misalnya jangka pendek, harga dan kinerja itu nggak ada hubungan gitu ya. Banyak perusahaan yang buruk gitu, digoreng naik harganya gitu ya, dan banyak juga investor yang nyangkut ketika harga sahamnya jatuh gitu ya. Jadi memang perusahaan tersebut biasanya yang jelek gitu ya, nggak bagus, yang mungkin gocap atau kurang dari 50, biasanya perusahaan bermasalah gitu. Dan kebanyakan investor kenapa beli ya, karena tergiur dengan keuntungan gitu, harganya naik gitu, lebih fokusnya kepada price gitu, bukan pada value-nya. Dan jadi memang sebelum kita beli gitu ya, memang harus dianalisis dulu sahamnya. Memang kalau saya biasanya saya hanya berfokusnya di laporan keuangannya aja ya, jadi analisis yang saya sharingkan ini dia nggak lengkap ya, jadi teman-teman silahkan lengkapi yang kurangnya gitu ya. Jadi apa ya, ya ada kekurangan juga gitu ya, terutama juga untuk proyeksi juga ya. Jadi ke depan ya kita nggak tahu gitu ya, teman-teman silahkan hitung apa proyeksi ke depannya bagaimana gitu. Jadi makanya kalau buat saya memang harus paham gitu laporan keuangan. Kenapa? Karena si laporan keuangan itu nanti akan bercerita tentang kondisi perusahaannya nih. Misalnya kayak si MTEL ya, nanti mau kita lihat gitu ya. Jadi nanti si MTEL ini nanti akan kita pindahkan ke Excel saya gitu seperti ini, dan ini teman-teman bisa download gratis ya, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin. Oke lah, kita langsung aja ke analisis MTEL gitu ya, menarik atau enggak. Nah, ini yang pertama biasanya yang saya cek itu adalah dividennya ya. Jadi ternyata perusahaan yang bagus gitu ya, dia yang stabil 3 tahun terakhir bagi dividen gitu ya, terlepas berapa yieldnya saya nggak peduli, yang penting dia 3 tahun rutin dulu bagi dividen. Artinya dia lolos screening gitu ya, artinya dia keuntungannya itu nyata
gitu ya, bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya, nggak cuma untung di atas kertas aja gitu. Nah setelah itu kita cek juga ya, satuannya ini udah jutaan, udah benernya 2025 Q3. Nah terus kita langsung pindahkan ke apa nih, ke Excelnya. Yang pertama dulu Kastara Kas ya. Nah kenapa Kastara Kas ini penting gitu ya, harus kita pindahkan karena Kastara Kas ini adalah total uang yang berada di dalam dompet perusahaan gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kan punya dompet tuh ya, nah ini kalau perusahaan itu uangnya itu punya fungsi gitu ya, itu untuk bayar operasional, bayar ekspansi usaha, dan juga bayar pinjaman ke bank. Jadi kalau misalnya salah satunya, kalau nilai terlalu sedikit gitu nggak cukup, nanti akan terganggu gitu ya kegiatan usahanya gitu. Dan kalau misalnya nilai terlalu besar ya, perusahaan tersebut juga buat apa menumpuk kas terlalu besar gitu, padahal bisa dinikmati oleh pemegang sahamnya dengan cara gimana ya, bayar dividen lebih besar atau lebih sering gitu, atau ekspansi usaha, atau mungkin bayar pinjaman ke bank yang masih ada supaya bunganya lebih ringan. Atau kalau yang mau simpel ya udah buyback saham aja gitu ya. Buyback saham itu untuk membagi ya, faktor pembagi antara untuk EPS dan dividen per share, sehingga nanti hasilnya EPS-nya lebih besar, dividen kita juga lebih besar gitu. Kita pemegang sahamnya nanti akan diuntungkan. Nah ini untuk yang Kastara Kas yang sekarang ini ada kenaikan ya, agak cukup besar gitu, mungkin sekitar 20% ya, 22% gitu. Dan nanti kita lihat nih kenapa bisa naik kas ya gitu. Ini soalnya bagus ya, kasnya bertambah. Kita langsung cek ke bagian ekuitas ya. Nah di ekuitas langsung pilih saldo laba ya. Nah saldo laba ini nilainya yang ini ya. Nah ini harus selalu kita lihat gitu. Kenapa saldo laba ini harus dilihat? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 gitu ya. Jadi si MTEL gitu ya, si MTEL ini dari dulu pertama kali beroperasional, pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total profit itu sebesar 2,6 triliun gitu. Jadi dia bagus gitu, nilainya positif gitu ya. Kalau nilai positif dia bisa bagi dividen, kalau negatif dia nggak bisa ya. Jadi ada juga perusahaan yang saldo labanya negatif gitu. Kalau saldo labanya negatif artinya perusahaan tersebut rugi melulu, mengakumulasi kerugian yang sangat besar gitu ya. Dan buat saya itu perusahaan yang bermasalah gitu. Ngapain perusahaan rugi terus gitu ya. Kalau saya nggak pernah beli sahamnya gitu ya, kalau memang jelek gitu, terlepas harganya mau digoreng naik tinggi, saya nggak peduli gitu. Dan ini memang lihatnya ada penurunan saldo laba nih. Kenapa nih ada penurunan ya? Nanti kita cek. Setelah itu kita langsung cek ke bagian ekuitas pemiliknya, yang ini nilainya total ekuitas. Di sini karena nggak ada KNP ya, nggak ada kepentingan non pengendali, jadi isinya 0 aja ya. Dan ini kalau saya lihat si MTEL ini gitu ya, dia menghasilkan total profitnya itu sebesar 0,09 kali modal gitu ya. Jadi ini jauh dari nilai 1 gitu. Kalau yang udah balik modal biasanya nilainya 1 gitu. Jadi kalau misalnya kan rasio saldo laba terhadap modal awalnya, jadi kalau teman-teman punya modal 1 miliar untuk bisnis, telah misalnya total profit itu baru 90 juta, baru 9% gitu ya. Jadi ini masih belum balik modal, tapi menarik ya, dia 3 tahun terakhir bagi dividen gitu. Begitu, sebenarnya ini menarik gitu ya. Kenapa menarik? Ya karena meskipun dia katakanlah kutip belum balik modal gitu ya, ya dia udah bagi dividen, jadi keuntungannya nyata, dia sambil bertumbuh gitu. Bagus ya. Dan PBV-nya ini sekitar 1,42 ya kalau saya cari yang di bawah 1 nih. Cuma nggak tahu nih buat teman-teman murah mahal ya secara PBV segini nilainya. Nah lalu kita cek ke bagian laba rugi ya. Di laba rugi langsung pilih pendapatan, yang ini nilainya, itu nilai yang paling atas. Nah, perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang pendapatannya terus bertumbuh gitu ya. Artinya perusahaan itu dia barang dan jasanya itu disukai oleh customer, dibutuhkan oleh customer gitu, customer beli terus ya. Dan di sini mungkin untuk pendapatnya MTEL nggak terlalu naik ya, mungkin turun sedikit, tipis sekali gitu. Cuman ya udah nggak apa-apa ya. Nah nanti si pendapatan ini nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasa gitu ya. Nanti keluarlah nilai laba bruto. Nah yang ini nilainya tuh, lihatnya kan ada harga modal barang atau jasa ya, simpelnya seperti itu. Nah ini harus kita lihat selalu ya. Kenapa? Karena si laba kotor ini adalah indikator gitu ya, untuk menilai inti efisiensi perusahaan dan juga untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menempatkan gitu harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya gitu. Jadi kalau misalnya ini kan gross profit margin 51% nih, berarti kan teman-teman bisa dibilang jual barang kali 100.000,
modalnya 49.000 tapi dapat untungnya 51.000 gitu ya, dijual 100.000 gitu. Jadi ini bagus ya, perusahaan yang marginnya tebal, maka semakin besar uang untuk net profitnya gitu, karena si gross profitnya nanti dikurangi oleh ini tuh beban lain-lain, beban umum, beban gaji, beban usaha, beban pajak, nanti keluar nilai laba bersih yang ini nilainya ya. Kita pindahin dulu. Nah ini lihat ya, marginnya besar nih, 22%-nya bagus ya. ROI-nya sekian gitu. Cuman untuk secara per sih agak kemahalan buat saya, karena saya carinya yang minimal sekali di bawah 15 gitu. Nah lalu setelah itu kita langsung cek ke bagian laporan arus kasnya ya. Dan di arus kas itu harus kita cek penerimaan kasnya ya, nilai yang paling atas ini gitu, karena ini adalah uang yang diterima, yang dibayarkan customer kepada kita, perusahaannya gitu. Jadi kan si MTL ini dia mengaku pendapatan itu sekitar 6,8 triliun, tapi terima uangnya itu 9,3 triliun gitu ya, besar sekali gitu. Nah selisihnya itu mungkin bisa dari piutang-piutang usaha yang sebelumnya belum tertagih gitu ya. Jadi bagus gitu ya, manajemen pengumpulan kasnya baik ya, pengelolaan penagihan piutangnya juga baik gitu, karena si uang kasnya kan dia ada fungsi ya, ada fungsi untuk apa, untuk bayar operasional, bayar investasi atau ekspansi usaha, dan juga bayar pinjaman ke bank gitu. Jadi ini uang yang diterima dibayar untuk bayar operasional tuh, bayar beban usaha bla bla bla, nanti keluar net CFO yang ini ya, nilainya harus positif seperti ini gitu. Artinya kalau dia nilainya positif, artinya perusahaan ini menghasilkan uang tunai dari bisnis yang gitu, uangnya nggak habis untuk operasional gitu ya. Teman-teman bayangkan aja punya bisnis, uangnya habis hanya untuk gaji gitu, untuk bayar operasional, kan nggak, kita pemegang sahamnya nggak dapat apa-apa gitu ya. Nah lalu sisa uangnya ini dibayarkan untuk ekspansi usaha. Nah untuk pembelian aset tetap ya, pembayaran aset tetap bla bla, nilainya negatif seperti ini ya. Bagus ya, harus seperti ini. Jadi kalau dia negatif, berarti dia perusahaan yang berekspansi lah gitu ya. Nah ini memang untuk CFO tadi ada penurunan sedikit gitu ya, untuk ekspansi usaha juga dia ada sedikit mengerem gitu ya, cuman nggak apa-apa gitu. Nah lalu uangnya itu digunakan untuk bayar pinjaman ke bank tuh ya. Kalau menerima pinjaman dia nilainya positif, kalau bayar pinjaman dia nilainya negatif tuh. Ini bagus, kita nilainya negatif. Nah perusahaan yang bagus ya, dia akan berusaha melunasi pinjamannya dong gitu ya. Dan ini gitu ya, kita lihat nih di sini ada udah bayar operasional, bayar ekspansi usaha, dan juga bayar pinjaman ke bank plus bayar dividen, masih ada sisa kenaikan kas ya. Luar biasa bagus, ini jauh lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Karena kalau di periode sebelum ini kan dia negatif sedikit ya gitu ya, artinya dia harus masih merogoh uang dari dalam dompetnya. Tapi untuk yang sekarang enggak gitu. Jadi untuk manajemen kasnya ini sangat baik gitu ya, polanya sangat baik ya. Ini juga rasionya juga kan tadi udah dibilang ya, baik ya 135% gitu ya. Jadi ya gitu, penagihan piutang usahanya juga bagus. Nah jadi untuk si MTEL, pendapat saya gimana? Pendapat saya MTEL ini perusahaan yang baik ya, karena dia 3 tahun bagi dividen, ada nilai tambah untuk kita pemegang sahamnya. Saldo laba juga positif gitu ya, dia juga ya memang kecil sekali ya rasio saldo laba terhadap modal awal gitu. Cuman kembali lagi ya, selama dia bisa bagi dividen ya berarti perusahaan ini dia selain bertumbuh ya dia juga menghargai pemegang sahamnya gitu ya, unit bisnisnya itu nyata ya. Nah lalu secara PBV buat saya agak kemahalan karena saya cari di bawah kurang dari 1. Secara PER juga buat saya agak kemahalan karena ya lebih dari 15 ya, dia 22 gitu. Tapi untuk manajemen kasnya sehari-hari ini sangat baik ya, bagus sekali untuk operasionalnya. Nah jadi buat saya ya tadi ya, kalau saya kan carinya PBV kurang dari 1, PER kurang 15, belum lolos screening saya nih ya. Jadi saya ya di sini masih buat saya belum menarik gitu ya, belum menarik, tapi memang perusahaan ini sangat baik ya, sangat bagus gitu ya. Nah nggak tahu nih untuk teman-teman menarik nggak si MTEL ya? Kalau menarik boleh sampaikan di kolom komentar ya. Dan teman-teman kalau misalnya ada request saham boleh sampaikan aja, tapi saya pending dulu ya sampai saya nanti bahasnya di minggu 1 atau minggu 2 Desember, karena saya masih ada saham prioritas yang masih harus dibahas. Dan lalu untuk teman-teman juga kalau ada pertanyaan seputar investasi saham boleh juga sampaikan gitu ya, nanti saya akan respon di kolom komentar. Oke teman-teman, saya rasa itu aja untuk MTEL gitu ya. Jadi semoga sharing dari sini bermanfaat, mudah-mudahan bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan gitu. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.